Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Tadi pada pembelajaran pertama sudah anak-anak ikuti ya, mapel IPS, semoga masih tetap semangat. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran mapel prakarya hari ini ya, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pagi ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya disiapkan ya alat tulisnya. Walaupun materi pembelajaran hari ini kita masih mengulang dari materi yang sudah saya sampaikan, tetapi yang Ibu harapkan anak-anakku semuanya tetap mengikuti dan mencatat agar nanti pada saat tatap muka anak-anak sudah punya kelengkapan di buku pembelajarannya masing-masing ya. Untuk mapel hari ini ya masih tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya pengulasan atau pembahasan dari soal PTS tentang kerajinan bahan lunak. Yang pertemuan hari ini saya hanya akan mengingat atau mengulang dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelum PTS ya. Jadi anak-anak mohon walaupun ini pembelajarannya mengulang dari yang sudah saya sampaikan, yang Ibu harapkan anak-anak menjadi lebih paham ya, lebih mengerti ya. Jadi tidak ada keluhan bahwa apa itu serealia, apa itu kacang-kacangan, anak-anak masih belum tahu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.1 dan 4.1 dalam aspek pengolahan ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, diharapkan anak-anak mampu memahami tentang pengertian serealia, kacang-kacangan dan umbi, kemudian memahami jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan dan umbi yang diolah menjadi makanan atau minuman dengan menggunakan teknik pengolahan yang benar ya. Kemudian 4.1 diharapkan nanti anak-anak mampu mengolah dan menyajikan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk makanan atau minuman dengan kreatif dan inovatif ya. Pada pertemuan sebelum PTS juga sudah diberikan tugas praktek yakni mengolah dan menyajikan bahan pangan serealia dan kacang-kacangan atau umbi. Ada yang sudah mengumpulkan rubrik penilaiannya, tetapi untuk video pembuatan pengolahannya kok belum ya. Intinya adalah ketika anak-anak mengumpulkan rubrik penilaian disertai dengan video dan resepnya ya. Jadi dari kelas 8A sampai 8G ya, yang belum mengumpulkan video tentang mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi harus diselesaikan dalam minggu ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan sudah memasuki KD baru ya, yaitu 3.2 nanti. Jadi tolong kepada siswa-siswi kelas 8 yang belum mengumpulkan baik itu resep, video maupun rubrik penilaian, segera minggu ini diselesaikan ya. Kemarin sudah dibagi rapot hasil penilaian tengah semester. Anak-anak semuanya sudah melihat nilainya.
Otomatis yang nilainya kurang dari KKM jelas itu kurang dalam mengumpulkan tugas ya. Karena nilai tugas sangat membantu nilai rapot ya. Jadi mohon kerjasamanya setelah PTS ini, setiap tugas dari Bapak Ibu Guru, hari ini pembelajaran, usahakan besok atau paling lambat lusa sudah mengumpulkan ya. Termasuk ini yang praktek ya anak-anak. Prakarya ini karena sudah dari sebelum PTS ya, dan ini masih diberikan waktu, jadi mohon mulai dari resep, kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian proses pembuatan dan dibuat video, kemudian yang menilai orang terdekat di rumah ya, baru setelah itu dikumpulkan bersama-sama ya. Kita lanjutkan ya, berikutnya kita ingat sama-sama apa itu pengertian serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya, atau kita sebut dengan sereal, sebagai sumber karbohidrat atau pati ya. Kemudian kacang-kacangan, biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia yang digunakan bahan pangan manusia dan hewan yang tergolong dalam tanaman polong-polongan ya. Yang terakhir, apa itu umbi-umbian? Umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau membengkak ya, sebagai akibat perubahan fungsinya. Yang berikutnya, yang termasuk serealia apa saja ya jenisnya. Kita buka slide berikutnya ya. Ini cermati lagi ya, jenis dari serealia ada beras ya. Beras di sini ada beras merah, beras yang biasa kita makan beras putih ya, kemudian beras ketan, beras hitam ya. Yang selanjutnya jenis serealia yaitu gandum yang digunakan sebagai bahan roti kalau di negara kita ya. Yang jenis berikutnya dari serealia adalah jagung ya. Yang terakhir adalah sorghum ya. Sorghum ini dimanfaatkan sebagai tepung kalau di negara kita ya, untuk roti ataupun campuran bahan pangan yang lain. Kemudian jenis kacang-kacangan apa saja? Iya, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Jenis yang berikutnya, jenis umbi-umbian ya, ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Intinya yang tumbuh di dalam tanah dan mengalami pembengkakan ya, tadi ya udah disampaikan di pengertian tadi. Selanjutnya, yang berikutnya, setelah jenis kita pelajari juga teknik pengolahannya. Sudah disampaikan ya, teknik dasar pengolahan. Ini anak-anak sudah menerima teknik pengolahan ini dari kelas 7 ya. Ada pengolahan panas basah atau kita sebut dengan moist head cooking, dan panas kering atau dry head cooking. Kemudian yang panas basah apa saja ya? Di sini ada merebus, kemudian mengukus, mengetim, menyetup, braising, dan poaching ya. Semuanya bisa diterapkan pada proses pengolahan pembuatan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi ya. Misalkan kalau teknik panas basah yang merebus diterapkan pada umbi ya. Contohnya adalah merebus singkong atau merebus jagung. Nah ya, ini adalah teknik pengolahan yang boiling. Kemudian yang mengukus diterapkan pada serealia. Nah, kita masak nasi kalau orang zaman dulu itu ya menggunakan kukusan, bukan seperti sekarang menggunakan alat modern yaitu berupa penanak nasi itu ya. Bukan ya, kalau zaman dulu nenek moyang kita menggunakan
kukusan ya, atau panci yang untuk mengukus ya. Kemudian yang mengetim ini sama juga bisa kita gunakan pada teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Yang selanjutnya adalah menggulai. Nah, ini bisa diterapkan ketika membuat sayur ya, seringnya ya menupis bumbu itu ya. Kemudian yang berikutnya braising dan poaching. Semuanya bisa kita terapkan pada proses pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Setelah moist head cooking, yang berikutnya adalah dry head cooking ya. Slide selanjutnya teknik pengolahan panas kering ya. Apa saja yang bisa kita terapkan pada teknik pengolahan panas kering? Memanggang. Ini biasanya kalau diterapkan pada bahan serealia membuat roti ya, dari tepung atau gandum atau sorghum. Nah, ya, menggunakan oven ya. Karena panasnya diperoleh dari segala arah ya. Kemudian yang berikutnya teknik dry head cooking yang selanjutnya adalah membakar. Ini kita jumpai ya, kalau orang-orang itu membakar jagung, nah itu bisa kita terapkan juga ya. Kemudian deep frying. Apa itu deep frying? Menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak ya. Kemudian shallow frying, kebalikan dari deep frying ya, menggoreng dengan menggunakan sedikit minyak ya. Anak-anakku semuanya seharusnya kalau dari kelas 7 anak-anak sudah memperhatikan dan menyimak, ini semua harusnya sudah hafal di luar kepala ya. Jadi ketika menjawab soal atau ketika disuruh mendeskripsikan atau menjelaskan, anak-anak sudah bisa ya. Yang berikutnya setelah teknik pengolahannya, kita juga sudah mempelajari tentang ini ya, yang berikutnya ya. Slide selanjutnya, contoh hasil olahannya ya. Jadi dari serealia itu contoh hasil olahannya apa saja ya. Beras otomatis adalah nasi ya, bisa nasi beras merah, bisa beras ketan ya. Ini dari nasi hasilnya bisa nasi uduk, kemudian diolah menjadi lontong. Kalau lontong ini menggunakan teknik apa? Merebus ya, atau boiling. Kemudian bubur ini tekniknya juga merebus ya, atau bisa dengan poaching tadi ya. Kemudian wajik ketan ini juga dengan merebus ya, menggunakan santan ya. Jadi intinya adalah hasil olahan ini bisa selalu beriringan dengan teknik pengolahannya ya. Kemudian aneka olahan roti ini menggunakan teknik mengopen tadi atau baking ya, dengan menggunakan panas dari segala arah. Kemudian kalau nasi jagung, serealia dari jagung, iya bisa juga dengan boiling tadi ya. Selanjutnya hasil olahan kacang-kacangan ya. Di sini contohnya ada bubur kacang hijau ya. Kemudian selai kacang, roti kering, roti kacang ya. Kemudian bakpia dari kacang hijau ya. Kemudian tahu tempe ini dari kacang kedelai ya. Kemudian susu sari kedelai, ini contoh dari olahan kacang-kacangan. Yang berikutnya adalah setelah kita mengetahui hasil olahannya, bagaimana cara penyajian dan pengemasannya. Sebelum itu ada beberapa prinsip ya yang harus kita cermati bersama ya. Prinsip kebersihan dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama ada prinsip wadah, yaitu wadah itu harus
wadah yang kita gunakan baik pada saat proses pengolahan maupun penyajian harus dalam keadaan bersih ya. Kemudian prinsip kadar air, yang selanjutnya prinsip bahan makanan ya. Apakah kadaluarsa atau enggak ya, apakah masih bisa untuk dikonsumsi. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian prinsip panas, prinsip alat bersih, dan prinsip penanganan makanan. Ini semua sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelum PTS ya. Anak-anak bisa melihat ulang lagi pembelajaran di Facebook untuk penjelasan dari prinsip-prinsip kebersihan dalam penyajian atau pengemasan. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang alat sajinya ya. Adapun alat sajinya atau alat kemasnya, yang pertama adalah alat penyajian tradisional. Apa saja ya? Bisa menggunakan tumpo ya. Jadi ini tumpo itu merupakan alat penyajian tradisional dari anyaman bambu ya, atau piring rotan. Nah, ini contoh alat penyajian tradisional. Sedangkan alat penyajian modern ya, seperti yang sering kita jumpai sekarang, ada piring kaca, kemudian loyang stainless ya, kemudian ada lagi gelas-gelas dari bahan plastik yang beraneka macam ya. Kalau tradisional kan itu semua belum ada ya, masih seringnya dari bahan alam juga ya. Kemudian yang ketiga, kemasan tradisional. Contohnya adalah daun jati ya. Kemudian daun pisang yang dibungkus untuk makanan seperti nogosari, mendut. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu yang termasuk kemasan tradisional. Sedangkan yang kemasan modern seperti sekarang ya, bisa bermacam-macam ya, bahan plastik, mika, kemudian styrofoam, kemudian ada lagi yang lebih baru aluminium foil ya, terus kemudian tin wall yang sekarang lebih ngetren ya. Jadi beraneka macam ya. Yang kelima adalah yang dicampur atau yang dimodifikasi ya. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini, setelah semuanya kita bahas ya, kita uraikan ya, kita ingat-ingat lagi, ujung dari pertemuan hari ini adalah penilaian harian dari KD 3.1 dan 4.1 ya. Ini tugasnya adalah anak-anak mengerjakan soal ya. Soalnya di print ya. Ini dari saya dalam bentuk Microsoft Word ya. Jika anak-anak tidak mempunyai media print, bisa ditulis di kertas folio yang rapi ya, soal beserta jawabannya. Kemudian sebelum menulis soal, kalau yang di print sudah ada judulnya ya anak-anak ya, tetapi kalau yang menulis biasa diberi judul dulu ya, penilaian harian ya. Kemudian materinya apa, yaitu pengolahan bahan pangan hasil serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman ya. Judulnya itu ya, penilaian harian, pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Batas pengumpulan tugas terakhir dari penilaian hari ini ya, tanggal 27 Oktober di sekolah ya. Kemudian nilai ketuntasan minimumnya ya 80. Jika ada dari anak-anakku semuanya yang kurang mendapatkan nilai dari 80, akan diberi kesempatan mengulang satu kali lagi ya, dengan soal yang sama. Nah, anak-anak, kesempatan untuk mengerjakan di rumah kan lebih banyak.
acuan ataupun buku yang digunakan untuk mengerjakan soal penilaian harian kan juga dari sekolah sudah ada. Jadi yang diharapkan anak-anakku semuanya jangan sampai di bawah ketuntasan minimal tadi ya. Tidak usah buru-buru mengerjakannya, intinya masih ada waktu sampai tanggal 27 Oktober ya. Terakhir pengumpulannya itu. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai ya. Boleh mencari jawaban dari materi yang sudah saya sampaikan, boleh membaca buku yang sudah dipinjam dari perpus sekolahan ya. Kemudian boleh juga mencari di Google. Nah, banyak sekali alternatif untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar ya. Tidak usah terburu-buru. Ini adalah mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami materi pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Jadi saya harapkan anak-anak tetap semangat ya, berusaha menjadi yang terbaik dengan rajin belajar, banyak membaca, kemudian mencatat, dan jangan lupa berdoa ya. Tetap semangat. Kemudian anak-anakku semuanya, tugas yang sebelum PTS tetap ditunggu ya, video praktek, kemudian resep, dan rubrik penilaian. Jangan hanya mengumpulkan rubrik penilaian tanpa melaksanakan praktek ya. Kalau sudah mengumpulkan rubrik penilaian berarti harus sudah mengirimkan videonya ya. Semakin anak-anak menunda mengerjakan tugas akan semakin menumpuk tanggung jawabnya dan ujungnya tidak menyelesaikan. Nah, ini dihindari ya. Lebih baik segera mengerjakan dan segera mengumpulkan ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Nanti soal saya share di wali kelas masing-masing ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari KD 3.2 ya. Masih dengan pengolahan serealia kacang-kacangan dan umbi-umbian tetapi menjadi bahan pangan setengah jadi. Baik anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.